Halo, saya Arfi di sini dan selamat datang di channel Arfi Film. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Kali ini Arfi akan menceritakan sebuah alur cerita film berjudul Young and Dangerous 3, di mana film ini bercerita tentang perselisihan antar gangster, yaitu gangster Hung Hing dan Tung Sing. Geng Tung Sing sendiri baru saja dibentuk, dan mereka adalah geng yang terkenal suka membuat onar, dan salah satu petinggi mereka bernama Crow. So, daripada berlama-lama di depan, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk siapkan bantal guling dan kasur, lalu kita kemudian gaskan ke intro. Da佬，好後悔入咗黑社會入咗東星啊！咁啊，幫你孭嗰單嘢，入冊受咗唔通。 Film dibuka dengan diperlihatkan seorang petinggi geng Tung Sing bernama Crow, yang saat itu sedang menghukum salah satu anak buahnya yang ingin keluar dari geng karena sudah merasa tak tahan lagi dengan perlakuan geng yang semena-mena. Lalu scene kemudian berpindah ke sebuah restoran di mana di sana ada kelompok geng dari Hung Hing. Perkenalkan, mereka adalah Nam, Pao, Banana, dan Chicken, serta bos mereka yaitu Chiang dan kekasihnya yang seorang model bernama Fong. Mereka saat itu sedang makan bersama dengan geng rival yaitu geng Tung Sing yang diketuai oleh Bos Lok yang berteman baik dengan Bos Chiang. Crow dan Tiger yang terkenal dengan suka berbuat onar, saat itu mereka sengaja membuat masalah dengan mengajak Nona Pong untuk bermain film esek-esek. Mendengar hal itu, Nam pun menjadi emosi karena Crow sudah berani merendahkan kekasih dari bos mereka. Tapi ketegangan itu pun segera dilerai oleh Bos Chiang yang menganggap kalau itu hanyalah sebuah candaan dari Crow dan Tiger. Lalu beberapa hari kemudian di sebuah acara lelang, di mana acara itu dihadiri oleh Brother Pei dari geng Black Dragon yang juga sudah berteman baik dengan Nam. Walaupun sebelumnya mereka pernah terlibat konflik dalam perebutan wilayah di Coast Bay, tapi kini mereka sudah berteman dan berdamai. Dan di malam itu juga datang Crow beserta anak buahnya. Mereka tetap datang meskipun mereka tak memiliki undangan. Namun rupanya kedatangan Crow di sana hanya untuk membuat onar, di mana ia dengan sengaja memancing emosi Nam karena dirinya yang sudah begitu lama benci kepada Nam. Seperti saat Nam sedang menawar barang lelang, Crow juga terus ikut-ikutan menawar barang tersebut dengan harga yang hanya dinaikkan $100 lebih tinggi dari Nam. Crow pun terus-terusan memancing emosi dari Nam, hingga akhirnya Brother Fei lah yang terpancing emosi. Lalu kemudian adu bacot dengan Crow. Keributan hampir saja terjadi, tapi kali ini kembali dilerai oleh polisi yang juga berjaga di sana. Lalu keesokan harinya, di mana Crow yang memang tak menyukai Nam, ia kembali membuat onar dengan sengaja membuka sebuah klub malam yang bersampingan dengan klub malam milik Nam. Dan Crow juga menarik uang parkir di wilayah Hung Hing. Nam yang tidak terima dengan hal itu kemudian mendatangi klub yang baru saja dibuka oleh Crow, dan ternyata orang yang memberikan izin tersebut adalah Brother K yang berasal dari geng Black Dragon. Walaupun Brother K yang memberikan izin tersebut, tetap saja Nam tidak bisa menerima karena tidak ada orang yang meminta izin kepadanya dan membuat dirinya seolah-olah tidak dihargai. Baku hantam pun hampir pecah kembali, tapi segera dilerai oleh seorang pengawas distrik Kung Chai bernama Robinson yang saat itu kebetulan sedang abok-abok di dalam klub. Nam lalu mengalah dan pergi dari tempat tersebut, tapi Nam juga kembali mengingatkan kalau masalah ini belumlah selesai untuknya. Dan di esok harinya, di mana Crow yang saat itu sedang bertemu dengan Bos Lok, ia kemudian diceramahi karena suka membuat onar dengan geng Hung Hing. Tapi terlihat di sini ternyata Crow tidak terlalu menanggapi peringatan dari Bos Lok. Sementara itu, Bos Chiang sedang bertemu dengan Brother K untuk meminta penjelasan tentang izin yang diberikannya kepada Crow. Di sini Brother K mencoba berkilah tentang masalah itu, tapi ternyata Bos Chiang sudah mengetahui akal busuk dari Brother K. Rupanya Bos Chiang juga tahu kalau K mendapat uang suap dari Crow dan juga mendapat keuntungan dari klub itu. Bos Chiang hanya meminta kepada K untuk mengembalikan semua yang sudah ia dapat dan mengembalikan lagi wilayah itu kepada Nam.
Nona Pong yang saat itu baru saja keluar dari sebuah mall. Ia kemudian diculik oleh anak buah Crow dan dibawa ke markas mereka. Dan di sana rupanya Crow memaksa Nona Pong untuk mau dipoto bugil. Dan ia mengancam Nona Pong akan memperkosanya beramai-ramai jika ia menolak permintaan dari Crow. Meskipun Crow tahu kalau Nona Pong sebenarnya adalah pacar dari Bos Chiang, tapi ia tidak memperdulikan hal itu. Nona Pong yang tidak punya pilihan lain kemudian menuruti kemauan Crow. Scene kemudian berpindah ke Amsterdam, Belanda, di mana Bos Chiang dan Nona Pong yang saat itu pergi berlibur dan berbisnis ke sana, yang ditemani oleh Nam. Di bandara mereka kemudian disambut oleh Crow dan Tiger yang akan memandu mereka. Dan di sana juga Bos Chiang kemudian bertemu dengan seorang pria paruh baya bernama Paman Delapan Jari, orang yang cukup berjasa dulu karena waktu itu rela kehilangan jarinya saat menolong almarhum ayah dari Bos Chiang. Di hari itu Bos Chiang akan melakukan bisnis dengan seorang mafia bernama Schneider. Namun ternyata para mafia ini berbisnis di bidang narkoboy. Dan Tuan Chiang kemudian menolak bisnis narkoboy karena dia tak ingin Hong Kong dicemari oleh narkoboy. Bos Chiang rupanya hanya mau berbisnis properti dan jasa keamanan saja. Karena tak ada kesepakatan, mereka pun kemudian bubar dari restoran itu. Saat berada di luar, kemudian Nona Pong memberitahu kalau jamnya tertinggal di dalam. Nam yang mendengar hal itu bergegas pergi untuk mengambilnya. Tapi rupanya itu hanyalah akal-akalan dari Nona Pong yang sudah bekerja kepada Crow, hanya untuk memisahkan Tuan Chiang dan Nam. Tak berapa lama datanglah segerombolan orang yang kemudian berpura-pura menabrak Bos Chiang, yang kemudian mereka pun langsung menembaknya. Dan ternyata mereka adalah orang suruhan dari Crow dan Tiger. Tiger pun kemudian menghabisi Bos Chiang. Nam yang baru saja keluar, ia pun mencoba untuk menyelamatkan bosnya, tapi semuanya sudah terlambat. Dan ia pun kemudian diserang oleh Crow dan Tiger. Beruntung saat itu ia masih bisa selamat karena melompat ke sebuah sungai. Lalu kabar kematian Bos Chiang pun tersebar luas di Hong Kong. Dan di sini Nam dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Karena saat itu dirinya lah yang mengawal Bos Chiang dan dirinya satu-satunya orang yang masih hidup. Lalu beberapa minggu kemudian Nam pun sudah berhasil kembali ke Hong Kong. Dan ia kemudian disambut oleh anak buahnya. Nam yang saat itu sudah tahu kalau dirinya sudah difitnah. Ia pun bersembunyi untuk sementara waktu di rumah Pan kekasih dari Chicken. Dan di sana ditemani oleh pacarnya bernama Smarty. Ia bersembunyi juga sementara waktu untuk mencari bukti kalau ia tidak bersalah. Di sisi lain, para petinggi geng di Hong Kong, mereka sedang mendiskusikan terkait kabar tentang Nam yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Sebagian dari mereka ada yang tidak percaya kalau Nam adalah pelakunya. Hingga tak lama datanglah Crow untuk membuktikan Nam sebagai pelakunya dengan membawa Nona Pong sebagai saksi. Nona Pong kemudian membenarkan kalau Nam adalah pelakunya. Padahal sebenarnya Nona Pong sudah diancam akan disebar foto bugilnya oleh Crow jika ia tidak ikut memfitnah Nam. Karena hal itu kemudian dilakukanlah voting yang akhirnya Nam pun diputuskan sebagai pelaku pembunuhan. Dan di sini Brother Fei ditunjuk sebagai orang yang akan menangkap Nam. Lalu malam harinya, Chicken dan teman-temannya yang tidak terima atas fitnah kepada Nam. Mereka kemudian menyerang Bos Lok yang saat itu sedang bersama Crow dan Tiger. Tak berapa lama datanglah polisi di sana. Chicken dan teman-temannya pun segera kabur. Bos Lok yang saat itu tidak ingin berurusan dengan polisi, kemudian mengatakan kalau ia baik-baik saja dan hal ini bukanlah masalah besar. Bos Lok yang terluka di bagian kepala kemudian dirawat di sebuah rumah sakit dan ditemani oleh Crow dan juga Tiger. Tapi siapa sangka tiba-tiba Crow menyerang Bos Lok hingga ia pun akhirnya modar. Dan rupanya Crow di sini sangat berambisi untuk mengambil alih geng Tung Sing serta ingin menguasai semua gangster di Hong Kong. Karena kematian Bos Lok, kemudian Crow melaporkan Chicken ke polisi, mengatakan kalau bosnya modar karena akibat serangan dari Chicken. Chicken kemudian ditangkap oleh polisi, dan polisi itu ternyata adalah Kapten Ma yang cukup mengenal dengan Chicken, dan ia juga tahu kalau Chicken saat ini dijebak oleh Crow. Kapten Ma lalu membuat sebuah kesepakatan dengan Chicken untuk mengumpulkan bukti kejahatan geng Tung Sing.
Dan ia ingin menyingkirkan mereka karena mereka sudah berbisnis narkoboy di Hong Kong. Jikan pun akhirnya setuju untuk membantu Kapten Ma. Sementara itu, Nam yang mengetahui kalau tempat tinggalnya didatangi oleh geng Tung Sing. Ia pun segera berlari bersama pacarnya dan juga temannya. Anak buah Crow yang satu RT dan satu RW terus mengejar Nam dan pacarnya. Ia pun mencoba untuk melawan mereka semua. Tapi karena terlalu banyak, Nam pun akhirnya kewalahan dan ia pun kembali kabur. Namun apesnya di sini, Nam harus kehilangan pacarnya yang berhasil mereka tangkap. Akhirnya Nam pun tak bisa lari kemana-mana. Untung saja saat itu ada seorang pendeta dan para warga di sana yang membantu Nam. Dan kali ini jumlah para warga lebih banyak daripada anak buah Crow. Karena kalah jumlah, Crow pun kemudian pergi dari sana. Dan pacar Nam pun dibawa olehnya. Setelah itu, Nam juga sempat bertemu dengan Brother Fei. Tapi di sini Brother Fei melepaskan Nam karena ia tahu kalau Nam bukanlah pembunuhnya. Setelah itu, Nam juga mendapat pesan dari Crow. Jika ia ingin Smarty tetap selamat, Nam harus datang ke tempat Crow. Lalu kemudian Nam pun mendatangi markas Crow. Dan di sana ia menyaksikan kekasihnya Smarty sedang disiksa oleh Crow. Nam pun sempat berontak namun dirinya tak berhasil. Hingga pada akhirnya kebrutalan Crow pun memuncak, di mana Crow akhirnya menembak kekasih Nam. Untung saja saat itu Chicken datang. Ia datang sambil menenteng sebuah granat untuk menyelamatkan Nam. Ia lalu kemudian mengancam Crow akan meledakkan tempat itu jika Crow tak melepaskan Nam. Keesokan harinya, Crow membuat acara pemakaman untuk Bos Lok dan banyak dihadiri oleh para petinggi geng di Hong Kong. Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Bos Lok. Dan di sana juga ada para polisi yang hadir untuk menjaga keadaan agar tidak terjadi kerusuhan. Brother Fei juga turut datang di pemakaman itu walaupun dirinya tidak disukai oleh Crow. Dan di sela perdebatan Brother Fei dan Crow, tiba-tiba Nam muncul bersama anak buahnya. Nam lalu mengatakan kalau pelaku pembunuhan yang sebenarnya adalah Crow. Dengan bukti rekaman perbincangan Crow yang mereka putarkan di sana. Tapi kini Crow sudah tidak memperdulikan hal itu. Karena saat ini dia sudah menjadi ketua geng Tung Sing. Lalu kemudian baku hantam pun terjadi di sana. Kapten Ma yang berjaga di sana membiarkan semua kerusuhan itu. Agar geng Tung Sing kalah dan tugasnya sebagai kapten untuk mengatasi peredaran narkoba oleh geng Tung Sing selesai. Nam yang ingin membalas atas kematian pacarnya, ia pun terus mengejar Crow dan juga membunuh Tiger. Dan pada akhirnya Crow pun harus mati di tangan Nam. Dan kemudian film pun berakhir. Baiklah, terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Tetap sehat, tetap selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Saya Arpi, jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum.